kasih. Jadi memang yang pertama juga kita kaget ya, kenapa tiba-tiba klien kami Lia Kalista ya ditetapkan sebagai tersangka. Yang dimana memang surat panggilan itu bukan ke kami tapi langsung ke keluarga Lia. Lia sendiri juga sebelum ketemu kita merasa shock tapi setelah kita ketemu sama Lia, kita paparkan, akhirnya Lia menanggapi dengan santai gitu loh, kurang lebih seperti itu. Nah, ya sebenarnya kalau kasus ini kan memang kan dari awal kan dari kantor hukum Leonaga yang nangani ya, yang dimana memang dari panggilan pertama, panggilan kedua sampai ditetapkan menjadi tersangka memang kami yang dampingin. Nah, kalau masalah kita melihat masalahnya itu kan dari acara pagi-pagi happy ya. Eminensi. Ya, eminensi pagi-pagi happy ya, acara talkshow ya. Ada dua. Yang dimana memang klien kami di situ diberi pertanyaan, gitu loh. Akhirnya ya mungkin karena saking polosnya akhirnya terucap lah, tapi tidak menyerang nama seseorang. Ya itu saja sebenarnya, gitu loh permasalahannya, gitu loh. Nah kalau itu memang kami sebagai kuasa hukum, memang tidak pernah menanyakan masalah tim-tim itu ya, tim-timnya yang pelapor ya. Tapi yang pasti memang ya Lia sendiri juga mengakui ya spontan saja gitu loh, spontan. Yang namanya pertanyaan dari host kan ya dia jawab, tapi tidak menyebutkan nama gitu loh. Cuma pengusaha ya ada gitu ya, pengusaha ya seperti itu doang aja gitu loh. Tapi kan nama seorang Haji ya Pak Haji itu aja kan, itu kan banyak luas. Makanya kami juga sangat kaget juga melihat klien kami ditetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang 310 tadi gitu loh, kurang lebih seperti itu. Jadi ditegaskan sekali lagi dari videonya kan bisa kita lihat bahwasanya sumbernya untuk bahan daripada yang dipermasalahkan itu sumbernya dari pertanyaan. Tentunya Lia hanya menjawab daripada pertanyaan yang diberikan. Bahkan kami ulangi kembali lagi, hal-hal pertanyaan yang menjurus Lia bahkan menolak supaya jangan menjurus. Terus yang kedua mengenai berhubungan. Berhubungan itu berhubungan seperti apa? Jadi banyak yang di sini nanti akan kita uji. Kita gelar, bisa berteman, haji. Emang cuma satu haji, kan seperti itu. Jadi ini kita perlu uji dan kita memang sangat kaget. Tapi nggak apa-apa. Ini kita tetap kooperatif terhadap apa yang diputuskan kepolisian. Tapi kita selaku lawyer kita akan menguji ini supaya nanti jelas dan terang, supaya berkeadilan juga buat klien kita. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang perlu diuji di sini untuk kebenaran daripada apa yang ditetapkan oleh daripada pihak kepolisian. Gitu. Jadi gini, makanya kan pada dasarnya itu Lia itu hanya menjawab pertanyaan. Semuanya sudah diterangkan. Jadi Lia tidak mendistribusikan, Lia tidak mengupload, dan Lia juga tidak menyuruh supaya diupload untuk hal itu. Dan juga untuk judul-judul juga Lia tidak ada. Jadi Lia tiba-tiba untuk eminensi yang pertama Lia ketemu, bahkan Lia udah mau pulang. Lia karena seorang yang public figure dan juga orangnya ramah dan baik, dia ada pertanyaan dan akhirnya dia jawab, dan dia juga jawab hal-hal yang menjurus dia berhentikan. Di pagi-pagi happy juga kita lihat bahwasanya arah-arah yang untuk menjurus dia bahkan tidak mau menjawabnya dan bahkan memberhentikannya seperti itu. Jadi ini sumbernya dari pertanyaan. Jadi Lia dari mana? Makanya nanti ini kita uji dulu. Tetap kita menghargai apa yang ditetapkan oleh kepolisian, tapi ini perlu diuji seperti ya. Kalau kami kan itu kan hasil gelar ya. Nah rencana juga kan kemarin kan Rabu ini kan panggilan lagi. Nah nanti kita lihat panggilan seperti apa gitu loh. Nah bisa saja mungkin ya kalau memang udah tetap tersangka kan berarti kan arah ke pengadilan. Ya kita akan sidang terus. Tapi kalau sampai ada penahanan ya kita akan rapid seperti itu. Tapi ini kenanya apa? Pasal undang-undang IT atau apa? Enggak, klien kita ditetapkan cuma satu pasal doang aja, 310 doang. Iya. 310 aja ke sana. 10 ya. 310 aja. Tapi kalau Lia sekarang sih pertama memang cemas ya waktu mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka. Tapi setelah kita memberikan saran dan setelah kita paparkan
payung hukumnya. Akhirnya Lia mengerti, ya santai aja sekarang. Kita Lia sudah percayakan ke kantor hukum kita, ke kuasa hukumnya, ya dia ya tinggal santai aja, tinggal mengikuti arah kita aja, seperti itu kurang lebih. Mungkin minggu depan. Situasi sekarang kan COVID ya. COVID ini tidak ada pemeriksaan kali kan, jadi ya diundur lagi minggu depan. Agendanya pemeriksaan sebagai tersangka dong. Kan kemarin itu kan gelar nih. Iya. Gelar ditetapkan, ya nanti ya panggil sebagai tersangka. Begitu. Ya, seperti itu. Tentunya kita nanti juga akan memberikan keterangan-keterangan dalam hal untuk segi hukum untuk klien kita dan juga bukti-bukti seperti itu terhadap hal ini, supaya nanti juga kejaksaan bisa menilai apakah perkara ini layak disidangkan dilanjutkan atau tidak seperti itu.